Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini dan subscriber sekalian. Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dikabulkan setiap apa yang diinginkan. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin saya baru saja dapat 3 bilah pusaka peninggalan dari ayah dari teman saya dan dialih rawatkan ke saya. Kondisinya seperti ini, kita lihat. Nah, ini ada tombak. Kalau dilihat dari bentuknya sepertinya baru panatas. Semuanya kondisi berkarat, jadi mau saya restorasi. Ini kalau dilihat dari bilahnya ini pulen seperti sepuh, tapi untuk dilihat dari bentuknya ini, nah ini bagian sini seperti kamar dikan. Kita tidak tahu ini kamar dikan atau sepuh. Ada kemungkinan bisa kamar dikan, bisa sepuh, bisa juga kamar dikan garap halus. Kita lihat peksinya, peksinya masih utuh, bagian bawah pelintir ya, peksi pelintir, tapi bagian bawah ujungnya ini pelintir ya. Bentar saya bersihkan biar kelihatan. Nah, ini peksi pelintir baru panatas. Bagian sini terlihat harusnya seperti ini. Ini kemungkinan ini bagian sini agak tebal karatnya, jadi ini kemungkinan rusak termakan karat, jadi posisinya sedikit kurang presisi, tapi masih cukup utuh tombaknya. Kemudian ini dapat keris ini kerisnya brojol juga, kondisinya penuh dengan karat. Ini malah bagian sini dilem, ini pakai lem besi. Udah saya coba buka tapi tidak bisa dibuka, ini sulit sekali. Nanti kita coba rusak ini handle-nya atau dedelnya. Ini gonjonya hilang ya. Ini kalau dilihat dapurnya brojol karena ada tikel alis, cuma ada pijetan di bagian gandi, belakang gandi, tipis sekali, agak bingkong-bingkong juga. Kita lihat nanti kalau setelah direstorasi bagaimana kondisinya. Kalau dilihat dari tipisnya ini, kemudian bentuk-bentuknya kemungkinan sepuh. Kemudian yang ketiga saya dapat ini yang paling bagus menurut saya. Ini kalau dilihat dari warangkanya, ini warangka lama. Ini ada paku seperti sate dari kayu. Dan ini kelihatan jelek karena ini bekasnya dikasih lapisan lem fog itu loh, lem kayu, lem fog ya. Nah, ini beberapa sudah coba saya kupas, bagian dalamnya bagus. Nanti kita restorasi sekalian untuk warangkanya. Jadi ini ada lapisan lem kayunya, jadi kelihatan jelek, tidak rapi kelihatan. Nah, kelihatan ada garis-garisnya jelek. Untuk ini handle-nya, dedernya, ini masih ori ya kelihatannya. Nah, ini ukirannya bagus, ini kelihatannya ori lama. Kemudian kita lihat bilahnya. Nah, sering ya suaranya. Nah, masih sangat utuh. Walaupun di bagian ini sedikit ada karat-karat tebal bagian sini, yang ini karat-karat tipis, tapi kondisi bentuknya masih sangat utuh. Ini jalak tilam sari ya, karena di sini ada pijetan, ada tikel alis, ada serawean, juga ada tingil. Ini kecil ini tingil. Nah, kelihatan ya, ada tingil atau ripandan. Ini juga tidak kelihatan pamornya, besinya tempaannya halus bagus seperti ini. Ini juga tidak kelihatan guratan pamornya, kemungkinan sepuh. Kemarin sudah saya tanyakan ke beberapa teman-teman rekan juga, kemungkinan sepuh, jadi masih sangat bagus kondisinya. Kita lihat peksinya. Oh ya, ini kalau dilihat ini ada kainnya. Kalau dilihat dari mendak ya, ini ya mendak sepuh juga. Alhamdulillah peksinya masih bagus utuh ya, walaupun ini ada karat-karat tebal. Semoga saja nanti enggak terkelupas terlalu dalam ketika direstorasi.
Jadi dapat 3 bilah alih rawat dari teman saya karena istrinya takut katanya. Ini kemungkinan nanti untuk warangka yang ini buatan sendiri katanya. Jadi ini nanti kita pesankan yang bagus. Untuk yang jalak kita restorasi saja. Semoga saja ini hasilnya bagus karena ini juga ada lubang di sini. Kalau nanti jelek ya kita pesankan aja. Tadi sudah saya cutter yang dilem besi. Alhamdulillah bisa lepas seperti yang saya duga karena lem besinya sampai sini. Peksinya tinggal sedikit patah kemakan karat. Nah ini tinggal segini, tapi tidak apa-apa, nanti kita kasih serumbungan. Kalau bisa nanti kita buatkan gonjok susul ya, biar kelihatan bagus. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Alhamdulillah sudah selesai direstorasi semua, sudah dibersihkan karatnya, sudah diwarangi juga. Tapi untuk bagian luarnya kita belum pesankan, masih bawaan dari pemilik sebelumnya. Jadi ini masih seperti ini, belum saya pesankan warangka. Tombanya juga belum saya pesankan warangka, hanya untuk yang ini saja. Sudah saya belikan pendok, sudah saya pasang juga, tapi untuk bagian atasnya belum saya restorasi karena masih ada sisa-sisa lem. Bagian besar sudah terkelupas namun belum semuanya, jadi belum bagus, tapi udah lumayan ganteng karena udah ada pendoknya. Nah, mari kita lihat bagian dalamnya seperti apa, yang sebelumnya penuh karat dan tidak terlihat pamornya sama sekali. Ini untuk tombaknya, kelihatan pamornya ya. Pamornya sedikit kurang berbentuk, mungkin ikutnya ngulit semongko. Nah, bersih ya. Dan untuk tempaan besinya cukup bagus, pulen, kemungkinan sepuh.
Jadi nanti kita pesankan warangka dan landian yang bagus, karena cukup bagus, hanya saja bagian ini termakan karat, jadi kurang presisi, kurang bagus bentuknya, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah bagus dan bersih dari karat. Kemarin saya bilang ini baru panatas, tapi kayaknya seperti yang lain ya. Jadi mungkin teman-teman yang tahu ini dapurnya apa, atau mungkin pamornya masuknya lebih ke apa, bisa komen di bawah. Kalau menurut saya ini masuknya ke ngulit semongko, karena untuk pamor sanak tidak seperti ini masuknya ke ngulit semongko, karena kalau masuk ke pos putah juga kurang ada bulatan-bulatan, cenderung ke garis-garis tidak jelas, kemungkinan besar masuk ke ngulit semongko. Yang berikutnya kita review kerisnya. Jadi untuk tombaknya filosofinya apa saya kurang tahu, karena untuk ngulit semongko sih kebanyakan untuk pergaulan, jadi agar lebih diterima di masyarakat dan di kalangan teman-teman. Karena ngulit semongko termasuk pamor yang tidak pemilih. Kemudian kita ke kerisnya. Untuk kerisnya saya cukup suka karena bilahnya yang tipis, ramping, dan pamornya adek singkir. Seperti Anda lihat, meski sudah tipis sekali masih keluar pamornya. Adek singkir, bagian sini meteorit atau pasir marelo, seperti ada kelip-kelip tapi kurang begitu kelihatan ya, kameranya kurang bagus. Tidak apa-apa, yang penting pamornya bagus. Ini kemarin saya warangi sampai saya ulang 3 kali untuk memperoleh hasil yang seperti ini. Awalnya agak kekuningan karena cenderung untuk yang pasir marelo kebanyakan agak kekuningan ya. Ini sampai 3 kali ulangan sampai saya menemukan hasil yang gambarnya jelas seperti ini. Jadi ini sangat sepuh, bilahnya yang tipis, dapurnya brojol, gonjo hilang, peksinya pendek, pamornya adek singkir. Untuk filosofinya brojol untuk memudahkan setiap urusan, dan untuk filosofi dari pamornya adek singkir itu singkir boyo, menyingkirkan berbagai macam bahaya, bala seperti tenung, santet dan lain sebagainya. Jadi urusannya dipermudah. Kemudian dijauhkan dari setiap malapetaka. Titipan doa dari leluhur yang disimpan dalam bilah keris ini. Dan untuk dari bentuknya brojol yang ini lumayan, sungkemnya lumayan banyak, miringnya cukup miring. Jadi keris ini memiliki pesan untuk sang pemilik, setinggi apapun derajatmu kamu harus tetap andap asor, rendah hati, tidak boleh sombong. Ini yang sangat ditekankan karena sangat miring menurut saya. Dan dari segi isoterinya cukup mengandung wibawa yang sangat kuat, atau wingit kalau orang spiritualis mengatakan wingit, cukup wingit, energinya cukup terasa, wibawanya terasa. Dan dapur lurus yang ramping seperti ini menurut saya seakan-akan menggambarkan bahwa ketika kita berdoa itu harus langsung tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Ya, pesan yang disiratkan dari dapur ini sepertinya seperti itu, bahwa
kita perlu melibatkan Yang Maha Kuasa di setiap tindak tanduk atau dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita perlu melibatkan Yang Maha Kuasa. Doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa lurus langsung kepada Yang Maha Kuasa. Juga tidak lupa untuk selalu andap asar atau rendah diri, supaya urusan kita dipermudah, brojol dipermudah, dan kita selalu dijauhkan dari setiap malapetaka atau bala. Kita lanjut ke yang ketiga. Jadi dua keris ini cukup istimewa menurut saya. Insya Allah nanti kalau ada dana lebih kita pesankan gonjo, juga kita sambung toksi, kita pesankan warangka yang bagus karena kerisnya cukup bagus. Nah, ini yang terakhir, ini yang kemarin berbalut lem kayu full, sudah saya bersihkan dan bilahnya cukup memuaskan, cukup bagus dan surprise sekali untuk saya, karena kemarin yang full karat tidak terlihat pamor sekali apapun. Saya kira pamornya biasa-biasa saja, tapi ternyata kerisnya cukup istimewa. Dapur masih sama, jalak tilam sari, ada tingil, ada serawean, ada tingil serawean, ada pijetan tikel alis. Untuk gonjonya biasa, sapi terontal, dan pamornya cukup istimewa. Bagian sini terlihat jelas waswutah ya. Untuk bagian baliknya hampir seperti perdaringan kebak, tapi saya cenderung kategorikan ke waswutah saja. Walaupun ini cukup banyak detail-detail kecil-kecil, bulatan kecil-kecil di bagian sini, tapi saya masukkan ke waswutah saja karena bagian bawahnya juga seperti ini, kurang rapat, atau kalau bilang orang Jawa kurang rapat atau kurang detailnya, kurang banyak untuk bulatan-bulatan kecilnya untuk masuk ke kategori perdaringan kebak. Jadi kita masukkan ke waswutah. Menurut saya sangat istimewa karena dari kampung bisa dapat keris jalak tilam sari yang sangat utuh. Meski bagian sini banyak bagian pamor-pamor yang termakan karat kemarin, karat tebal sebelumnya, tapi masih sangat banyak yang terlihat jelas pamornya. Dan istimewanya di sini, terlihat atau enggak ya? Bentar. Nah, ini bagian pamor antara gonjo dan bilah ini nyambung. Ini yang menurut saya spesial, sangat spesial dan sangat surprise bagi saya. Bagian pamor antara bilah dan gonjo nyambung. Jadi pembuatannya dulu ini dibuat full, mungkin loh ya, pembuatannya full baru dipotong untuk pembuatan gonjo, kemudian dipasang kembali. Jadi istimewa. Dan bagian bawah sini sebenarnya bagian dalam, untuk bagian peksi yang dekat gonjo ada bekas lubang, kemungkinan besar itu dulu tindik emas. Jadi keris ini menurut saya sangat istimewa sekali karena saya dapat dari kondisi yang tidak terlihat pamornya. Saya kira cuma spesial dari bilahnya, spesial dari bentuknya yang utuh, tapi ternyata ada hal-hal spesial yang lain seperti pamornya waswutah, kemudian pamornya antara gonjo dan bilah nyambung, kemudian ada lubang bekas tindik emas, dan bilahnya yang masih sangat utuh. Kemudian ini disentil ting ya, itu menurut beberapa kolektor cukup istimewa. Jadi sangat surprise sekali dari bilah yang menurut saya biasa-biasa saja, hanya spesial di jalak tilam sarinya yang cukup langka, tapi ternyata pamor
Kemudian bilah ini ada bekas tindik emas, kemudian sentilanting, bilah yang masih sangat utuh, itu sangat spesial sekali. Mana jalak tilam sari ini memiliki filosofi. Jalak adalah burung yang dianggap disakralkan dan cukup populer di masyarakat Jawa zaman dahulu karena jalak itu juga membantu kerbau untuk membersihkan dari kutu-kutu. Kemudian suaranya yang cukup bagus dan dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Banyak yang mengatakan jalak tilam sari ini filosofinya adalah sebagai seorang penasehat, yang mana ditunggu tuturnya karena dari jalak yang suaranya bagus dan memasyarakat. Diharapkan pemilik dari keris ini bisa menjadi seseorang yang bisa memberikan nasihat di kalangan masyarakat, memberikan ketenangan seperti jalak. Dengan ia berbunyi maka ada ketentraman dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Dan dari pamornya waswutah diharapkan terselip doa di dalam bilah ini dari Sang Empu untuk siapapun pemiliknya supaya rezekinya melimpah. Waswutah itu artinya beras tumpah, sehingga orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang memiliki beras sampai tumpah dianggap memiliki kesejahteraan yang berlebih. Jadi doa dari Sang Empu untuk pemilik bilah ini adalah supaya pemilik ini bisa menjadi orang yang menasihati di masyarakat, memberi ketentraman pada masyarakat seperti jalak. Kemudian tilam sarinya adalah cenderung ke ketentraman keluarga, sehingga memiliki ketentraman keluarga yang sangat baik karena tilam sari inti dari ketentraman. Tilam adalah tidur, sari adalah inti dari tidur, nyenyaknya tidur. Jadi memiliki keluarga yang sangat tentram, yang rukun, juga bisa memberi nasihat kepada masyarakat dan memiliki rezeki yang melimpah. Mungkin cukup itu sedikit ulasan dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan bisa komentar di bawah, karena setelah ini juga saya ada keperluan lagi. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan mungkin teman-teman bisa menambahi dengan kritik dan sarannya dengan berkomentar di bawah. Apabila teman-teman dari daerah Kudus ada yang mungkin pengen sharing-sharing ataupun mungkin pengen restorasi pusaka atau mewarangi pusaka, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.